binatang, semua tanaman, terlebih kita anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik, sekarang kita mau ibadah. Sebelum ibadah, adik-adik tahu dong apa yang dipersiapkan. Persiapkan HP-nya atau laptopnya, persiapkan juga persembahannya. Nah, dan juga Alkitabnya. Sekarang sebelum kita mulai ibadah kita mulai bersaat teduh. Kita berdoa, tundukkan kepala, lipat tangan, dan tutup matanya. Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas segala penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Begitu besar kuasa yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami sampai saat ini boleh menikmati hari-hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan melakukan ibadah kami. Kiranya Tuhan yang hadir di dalam hati dan pikiran kami, urapi kami, lawat kami ya Bapa, sehingga kami fokus bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Jadikan anak-anak kami walaupun beribadah di rumahnya Tuhan, jadi anak yang mau dengar-dengaran kepada orang tuanya, terlebih kepada perintah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ampunkan kami dari dosa-dosa kami, agar kami layak datang ke hadapan-Mu, layak memuji memuliakan nama-Mu, layak menjadi anak-anak-Mu juga. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur
dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Haleluya. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami senang sekali karena Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Saat ini kami mau beribadah kepadamu. Tolonglah berkati kami dan tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi lagi, bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi kita bersuka dalam Tuhan. Ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang kita membacakan titah yang kedua yang dibawakan oleh teman kita Ivan Sinaga. Teman-teman, hari ini kita pembacaan titah yang kedua yang isinya jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Sekali lagi ya teman-teman, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Terima kasih teman-teman. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dengan nyanyi Bangkit Serukan Nama Yesus. Ayo adik-adik kita berdiri. Bangkit
Ya, adik-adik sekolah minggu yang berbahagia dimanapun berada pada pagi hari ini, kita telah bernyanyi bersama dan kita juga telah mendengarkan titah. Pada saat ini kita juga mau mendengarkan firman Tuhan melalui nats kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Yalah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Puji syukur kami ucapkan di Tuhan buat pagi yang baik ini. Engkau masih memberkati kami, Engkau masih memberikan kesehatan buat kami. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu yang dimanapun mereka berada pada pagi hari ini, yang dimana dapat berinteraksi melalui video kami. Kiranya Tuhan Engkau berkati seluruh anak-anak sekolah minggu, juga orang tua yang mendampingi. Kiranya mereka juga Tuhan dapat memahami dan bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Allah Bapa, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats kita pada hari ini diambil dari Ulangan 6 ayat yang ke-9, Ulangan 6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Sekali lagi, Ulangan 6 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-9. Abang bacakan ya. Yang pertama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Oke, adik-adik sekolah minggu, gimana kabarnya pagi ini? Gimana kabarnya setelah rata-rata semua sudah menerima rapor kan? Dan sudah menerima hasil ujiannya juga. Kemudian selama setahun ini kita belajar dari rumah dan paling sekali-sekali orang tua kita mengantarkan tugas ke sekolah. Nah, abang mau tanya ini, kira-kira mau tanya beberapa alat sekolah masih tahu nggak? Jangan-jangan nanti karena kebanyakan main handphone nggak tahu juga kayak ini. Apa nih namanya? Lor, ya kan? Roll, roll. Ini namanya roll. Ini namanya roll bang. Tadi abang salah, abang bilang pula lor. Jadi namanya roll. Oke, pasti tahu kan? Jangan lupa ya, jangan karena setahun sudah nggak pergi ke sekolah, yang ini nggak tahu, ini namanya roll. Nah, kemudian ini pulpen atau pensil, kalau ada tutupnya. Pulpen atau pensil? Pulpen. Nah, buat yang belum sekolah, abang mau kasih tahu ini namanya pulpen. Kemudian abang mau tunjukin beberapa lagi. Mana ya? Sabar ya. Nah, ini apa namanya? Ini namanya adalah pensil. Nah, kalau ini biasa dipakai anak sekolah kelas berapa? Ayo. Kelas 1, kelas 2, terus TK juga. Ya kan adik-adik TK? Ya kan? Apalagi yang mau sekolah tuh ya, adik-adik yang mau sekolah udah dibeli apa belum yang begini? Tandanya kita mau belajar tuh kan? Nah, adik-adik yang mau sekolah
Sudah beli tas apa belum? Sudah beli pensil apa belum? Kemudian kalau ini kita tulis, bisa kita hapus. Namanya penghapus. Ini namanya penghapus. Nanti kalau mau sekolah adik-adik yang TK, kalau belum ada yang begini, nanti tanya mama atau bapak. Pak, udah ada apa belum penghapus? Terus pensil sama pulpen. Oke, kenapa abang menunjukkan itu kepada adik-adik semua? Bahwa pada hari ini kita mau bahas tentang belajar. Tetaplah belajar. Seperti yang disampaikan pada firman ini. Di sini yang paling pokok yang disampaikan adalah Tuhan Allah itu adalah Esa. Nah, buat yang sudah pernah sekolah, kalau yang belum sekolah pasti belum tahu dong. Nah, tapi yang pernah sekolah ke sekolahnya dulu sebelum COVID ini, pasti ada selalu pengucapan yaitu Pancasila. Ayo, apa sila pertama dari Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita juga mau menyampaikan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Esa. Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang Esa, yang paling utama. Jadi buat adik-adik, Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang Esa, sumber segala kehidupan, sumber segala pengetahuan, sumber segalanya yang ada di dunia ini. Oke? Maka dari itu adik-adik harus tetap mempelajari tentang firman Tuhan ini, harus tetap belajar seperti yang disampaikan di sini tadi. Harus diikatkan katanya di tangan. Kenapa harus diikatkan di tangan Bang firman Tuhan? Nah, setiap apapun yang kita lakukan, setiap apapun yang kita angkat, apapun yang kita kerjakan melalui tangan kita harus seturut dengan firman Tuhan. Kemudian harus tetap belajar tentang firman sehingga apapun yang kita kerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian firman Tuhan itu harus diletakkan sebagai lambang. Sebagai lambang, kita sambil belajar. Lambang dari GKPS tahu nggak? Ada salib, sama ada daun, gambar daun sirih. Nah, salibnya di tengah, daun sirihnya kiri kanan. Kemudian kalau lambang negara kita, burung Garuda. Nah, begitu juga dengan firman ini tentang keesaan Tuhan tadi, bahwa Tuhanlah yang paling utama. Tuhan Yesus Kristus adalah yang paling utama dalam kehidupan kita ini, harus kita letakkan di sini. Tes di jidat. Seperti dibilang di sini tadi. Ingat gak tadi di ayat berapa? Dan ayat 8, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, setiap kita berpikir, setiap kita belajar, setiap kita menginginkan sesuatu harus berdasarkan firman Tuhan. Jadi yang supaya diletakkan di dahi supaya kita ingat. Ya adik-adik, supaya kita mau pergi ke sekolah, nanti setelah sudah dibolehkan atau kita mau membantu mama atau bapak, membantu abangnya, membantu kakaknya, kita harus melandaskan firman Tuhan itu di dalam pikiran kita. Kemudian yang ketiga adalah tadi ada disebut dituliskan pada tiang pintu. Kenapa harus di tiang pintu? Kenapa harus di tiang pintu? Karena pintu adalah akses keluar masuk ke dalam rumah.
Nggak mungkin di jendela dibuat. Nggak ada keluar masuk dari jendela, itu namanya pencuri, ya kan? Oke, jadi kenapa harus di pintu? Karena dia juga yang akan menopang supaya rumah itu juga tidak rubuh. Jadi setiap kita keluar ke rumah, kita harus mengingat firman Tuhan. Setiap kita masuk ke rumah, jadi setiap waktu kita harus mengingat bahwa Tuhan itu adalah Esa. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang Esa. Jadi kita harus tetap belajar. Ya, saya mau tanya, apakah adik-adik sekolah minggu ada nggak yang langsung naik sepeda, tiba-tiba langsung bisa? Berarti harus tetap belajar dong. Iya, harus tetap belajar. Seperti Bang Agus, kalau abang main musik dulunya nggak bisa kan? Pasti belajar dulu. Nah, belajar sekarang sudah bisa. Nah, sekarang kan cenderung adik-adik sekolah minggu, abang tahu pasti kalian ada yang sukanya main handphone. Nah, sebelum kalian main handphone juga kalian belajar gimana buka layar handphonenya, belajar main TikTok apa segala macam. Tetapi yang paling utama adalah belajar tentang firman Tuhan. Supaya nanti setelah proses belajarnya semakin meningkat, cita-citanya juga tercapai. Ayo, cita-citanya apa-apa aja nih di dalam anak-anak adik-adik sekolah minggu? Ada yang mau jadi dokter kah? Atau ada yang mau jadi guru kah? Atau ada yang menjadi perawat kah? Atau ada yang mau jadi insinyur kah? Atau ada juga yang mau jadi dokter kah? Atau mau jadi tentara kah? Atau yang mau jadi polisi juga ada. Nah, semua cita-citanya harus belajar. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu juga harus punya siapa ya? Aku mau seperti itulah, mau seperti inilah. Berarti ada yang bisa kita lihat. Seperti misalnya siapa ya tokoh-tokoh yang bisa kita lihat? Menteri Pendidikan tahu nggak? Adik-adik sekolah minggu, nama Menteri Pendidikan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai yang masih sekolah, malu kalau tidak tahu nama Menteri Pendidikan. Tahu kan? Nadiem Makarim. Nah, jadi jangan lupa ya, jangan sampai Menteri Pendidikan aja pun nggak tahu. Nah, gitu. Jadi, abang juga mau tunjukin beberapa foto sama adik-adik sekolah minggu. Nah, ini abang mau perlihatkan. Ini tahu nggak siapa nih? Nih, tahu? Kenal nggak? Nggak boleh nggak kenal. Ini tahu nggak siapa? Ini adalah Porhanger GKPS Gaperta. Oke? Jangan lupa. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari. Jangan sampai kita nggak kenal ya kan? Kemudian abang mau tunjukin lagi yang lain. Nah, ini tahu nggak di siapa nih? Ini tahu nggak siapa? Ini adalah Eporus GKPS. Ini adalah pimpinan GKPS untuk saat ini. Jadi adik-adik sekolah minggu harus tahu ya, bahwa kalau ditanya pimpinan GKPS sekarang, tahu mukanya siapa? Ya kan? Namanya Dedi Pajar, oke? Nah, jadi anak-anak adik-adik sekolah minggu juga harus tahu itu. Kemudian abang mau belajar sedikit sejarah tentang GKPS juga. Bahwa yang memulai pertama tentang pelayanan di GKPS itu ada yang tahu nggak? Nah, jadi adik-adik sekolah minggu juga harus tahu ya. Ini namanya Bapak Pendeta J. Wismar Saragih. Harus tahu ya. Pendeta J. Wismar Saragih yang mulai pelayanan di GKPS. Oke?
Jadi ini pendeta Jewismar, jangan hanya tahu artis-artis Korea. Artis GKPS juga harus tahu seperti tadi Eporus, terus ini, oke? Kemudian ada satu tokoh lagi yang mau abang tunjukin, yaitu adalah, tahu kan? Presiden Republik Indonesia. Oke, ini adalah Presiden Joko Widodo. Jadi adik-adik harus tahu ya, banyak belajar, banyak pengetahuan, jangan hanya tentang gadgetnya aja, tetapi tentang pengetahuan umum juga harus dipelajari. Oke, nah itulah pokok-pokok pembahasan kita hari ini yang dengan harapan bahwa yang abang sampaikan tadi, yang pertama itu adalah Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang esa, yang paling utama. Tiada sandaran kita selain kepada Tuhan Allah kita, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Oke, nah sebagai penutup, nah ini dia. Ini adalah Tuhan Yesus. Jadi adik-adik sekolah minggu, dalam hal belajar itu kita harus tetap fokus kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai pedoman kita dalam menjalankan aktivitas kita. Sekali lagi, abang harapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari gak ada namanya sekali belajar, tetapi belajar berulang-ulang dan berulang-ulang sampai bisa. Dan abang harapkan adik-adik sekolah minggu GKPS Gaperta boleh menjadi anak-anak yang pintar, boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, karena menurut penelitian ada yang melakukan penelitian dari berbagai sumber bahwa anak kelas 1 SMP sekarang tahun 2021 itu sama dengan anak kelas 4 SD tahun 2000. Nah ini perlu diperhatikan ya adik-adik ya. Jadi jangan sampai adik-adik sekolah minggu yang menonton pada saat ini, adik-adik katakan dia sekarang kelas 4 SD tetapi pengetahuannya seperti kelas 1. Banyak yang belum pintar baca, banyak belum pintar berhitung. Nah jangan sampai sudah kelas 5 SD tetapi kali-kali juga belum hafal. Nah ini harus tetap berulang-ulang. Nah adik-adik, jadi jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan dikatakan downgrade secara pengetahuan atau turun pengetahuannya. Tahu kan maksudnya kan? Ibaratnya ini ada kelas 1 SMP nih. Tetapi yang kelas 1 SMP kalau ditanya tentang pelajaran sama dengan dia kelas 4 SD. Kan karuan. Nah jangan gara-gara kemajuan teknologi pengetahuan kita jadi menurun. Nah jadi tetaplah bersandar, berfokus kepada firman Tuhan sehingga ada Roh Kudusnya yang membantu kita untuk menuntun penambahan pengetahuan kita. Jadi setiap hari baca firman, terus jangan lupa juga berdoa sehingga kita dalam kesehariannya tetap dalam tuntunan firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudusnya. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Roh Kudus-Mu yang menyertai kehidupan kami pada pagi hari ini. Engkau telah mengajarkan kami tentang banyak hal ya Bapa. Anak-anak-Mu seluruh dimanapun mereka pada saat ini butuh topangan, butuh juga urapan Roh Kudus-Mu Bapa. Sehingga mereka juga tetap boleh berdiri tegap seturut dengan firman-Mu. Boleh juga bertambah iman percaya mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Dan para orang tua juga yang mendampingi pada saat ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati orang tua, daripada anak-anak guru sekolah minggu, daripada orang tua sekolah minggu kami pada saat ini. Kiranya Tuhan Engkau berkati juga orang tua kami yang mendampingi anak-anaknya untuk memberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Sehingga bijaksana yang daripada mereka boleh selalu menuntun
anak-anak sekolah minggu. Terlebih Tuhan, pada saat ini masa-masa pandemi COVID-19, Engkau tahu Bapa, dalam proses belajar mengajar mereka selama setahun ini, hanya mengandalkan dari rumah Tuhan. Engkau tahu kemampuan daripada masing-masing pendampingan pelajaran di rumah tanpa gurunya. Yang mendampingi adalah orang tua. Tuhan, dengan kerendahan hati, kami mau mohon tuntunan-Mu Bapa melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya juga Engkau yang menuntun seluruh orang tua, begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu, supaya tetap belajar dengan sungguh-sungguh, supaya juga orang tua dengan bijaksana, supaya juga orang tua makin paham tentang kondisi anak-anak sekolah minggu pada saat ini. Sehingga kami boleh bersatu di dalam doa, sehingga kami boleh bersekutu di hadapan-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu mengurapi hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat seluruh pengurus gereja kami GKP Skaberta, pimpinan harian majelis jemaat. Kiranya juga Engkau yang berikan bijaksana dalam menata dan memimpin gereja kami. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin bangsa kami ini, Engkau juga yang memberkati sehingga bijaksananya mereka sesuai dengan bijaksana daripada Engkau. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, tadi kita udah dengarkan firman Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang mau menurut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Nah, sekarang kita bernyanyi lagi dengan nyanyian Burung Pipit. Pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Dari aku, anak-anaknya, pas-pas Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekarang kita dengarkan lagi ayat hafalan yang dibawakan teman kita Ipan Sinaga. Teman-teman, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 1 ayat 5 yang isinya, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Sekali lagi ya teman-teman, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Dihafal ya teman-teman. Sebelum kita bernyanyi, kita dengarkan dulu pujian dari anak-anak kelas besar yang berjudul Bapakku Datang Padamu. Naikkan puncak
Kembali lagi kita angkat pujian sambil bernyanyi kita mengumpulkan persembahan. Dan sebelum kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan, kita angkat tangan kita sebelah kanan dan mengatakan hubere doon hubani harajaon ninai bata. Kita bernyanyi au sekolah minggu. Sekolah minggu, murid di GKPS, rajin dohu gereja hari Minggu. Mula kosi huruma, malas tu mahuru, halali doma, kutangar hata dinai bata. Kita nyanyikan sekali lagi. Au sekolah minggu, murid di GKPS, rajin dohu gereja hari Minggu. Mula gosi huruma, malas tu manguru, halali doma, kutangar hata ninai bata. Sekarang kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan. Kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Riap mita martonggo maritonggo o Jesus kasomani. O Jesus kasomani hanami haganup. Pasada uhur nami ase torang ganup. Sing boy dalan konon nami salakah natorsa. Dupham hasoman nami torang age huja. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.